Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 91. Berlutut. Hahaha. Kali ini giliran Lao Jiu, San Ye dan yang lainnya yang mencibir. Itu membuat Du Yueseng dan yang lainnya sangat tidak bisa dijelaskan. Identitasnya adalah sesuatu yang kalian semua harus hormati. Setelah Lao Jiu mengatakan ini, dia diejek dengan kejam oleh semua orang. Mustahil bagi semua orang untuk percaya betapa kuatnya seseorang yang baru saja dibebaskan dari penjara dapat membuat orang mengaguminya. Ye Nanhui yang lebih berhati-hati mengunyah 9 kata lama dengan hati-hati. Tampaknya Ye Junlin memiliki sedikit identitas dan kekuatan sekarang. Mungkin bertemu dengan seorang bangsawan di penjara. Tapi jadi apa? Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak bisa lebih baik dari Du Yueseng. Jangan menghadapi begitu banyak serikat pekerja. Tidak peduli apa, Ye Junlin hanya memiliki jalan buntu. Ye Junlin melambaikan tangannya. Jiu Tua dan San Ye dengan patuh diam dan berdiri di samping. Ye Junlin memandang Du Yueseng dan yang lainnya dengan hati-hati, dan tersenyum. Du Yueseng. Sombong. Apakah nama Raja Suhang yang Anda, seekor binatang kecil, dapat berbicara langsung? Ye Jiansen berkata dengan marah. Kalian semut sampah tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Raja Suhang. Ye Donghui juga menatap Ye Junlin dengan marah. Ye Junlin melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Ye Jiansen, koneksi dan kekuatan keluarga Ye baik-baik saja. Ini lebih kuat dari yang saya harapkan. Kemampuan keluarga Ye untuk membuat pertempuran besar seperti itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa keluarga Ye adalah keluarga kaya di Suzhou dan Hangzhou. Hahaha, tahu bahwa kami kuat. Sekarang berlututlah. Mungkin kami bisa menyelamatkan seekor anjing untukmu. Ye Yilong dan Wu Yali mencibir. Ye Junlin memandang sekelompok badut dengan mencibir. Saya memberi Anda 1 bulan penuh dari keluarga Ye. Apakah Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk memikirkan di mana saya berada? Mendengar ini, keluarga Ye pertama kali stagnan. Segera setelah Ye Yilong berkata segera, bukankah kepercayaan dirimu seperti Lao Jiu? Apakah kamu pikir keluarga Ye adalah seorang vegetarian? Kita semua telah mengetahuinya. Kamu dan Lao Jiu berada di penjara yang sama dan kamu bertemu dengannya. Wen Yan. Ye Junlin mencibir, hahaha. Sepertinya Ye Yao yang belum bangun. Jika dia bangun, dia akan bisa menceritakan semuanya padamu. Ketika dia mendengar Ye Yao Yang, Ye Sihui seperti orang gila. Dan segera berkata dengan marah, Ye Junlin, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Aku mengubah anakku menjadi sayuran. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Ye Junlin mengabaikan gonggongan seperti anjing Ye Sihui. Dia menatap Ye Nanhui dan berkata sambil tersenyum, untuk paman ketiga terbaikku, belumkah kamu memikirkan mengapa semua ini terjadi? Pada saat ini, ekspresi Ye Nanhui berubah. Bulan ini, dia merasa Ye Junlin tidak normal. Tapi dia tidak bisa mengatakannya. Semuanya masuk akal tapi sepertinya tidak masuk akal. Sekarang Ye Junlin mengatakan ini, Ye Nanhui merasa tidak normal. Ye Junlin adalah orang yang sangat pintar. Tidakkah kamu tahu bahwa dengan kekuatan 9 orang tua kamu tidak dapat mengguncang keluarga Ye? Sekarang setelah Anda tahu, mengapa Anda masih berani memprovokasi? Bahkan jika semua orang besar di Jalan Suhang sekarang dikepung, mengapa Ye Junlin tidak mengedipkan matanya? Itu berarti dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapinya. Dia melirik Ye Junlin dan melihat 5 orang di belakangnya, yaitu King Long. Dia merasa bahwa kelima orang ini sangat tidak biasa, dengan aura kekuatan yang tak terbalas. Mata mereka dingin, seolah-olah 2000 orang di depan mereka bukan apa-apa. Orang itu sepertinya agak familiar. King Long di depan tampak agak akrab, tetapi dia tidak tahu di mana dia melihatnya. Apakah 5 talenta ini adalah kartu truf Ye Junlin? Bersambung. Bab 92. Ye Donghui tidak terlalu memikirkannya, menatap Ye Junlin dengan mencibir. Kamu anak pemberontak. Tidakkah orang tuamu menyambutmu setelah melihatmu? Ibu angkat Ye Junlin. Wu Wanruo memandang Ye Junlin dengan jijik. Aku tahu kamu adalah serigala bermata putih. Kamu seharusnya tidak menjemputmu di jalan dan membiarkanmu dibunuh oleh anjing liar. Kamu, ras liar yang tidak tahu binatang apa yang dilahirkan, tidak boleh tinggal di dunia ini. Menghadapi penghinaan ayah angkat dan ibu angkatnya, Ye Junlin menarik napas dalam-dalam. Jika bukan karena cinta untuk mengadopsinya, hanya beberapa kata ini pasti akan membuat kedua orang ini jatuh ke tanah. Dia kedinginan. Ayah angkat dan ibu angkat melakukan ini padanya. Penuh kebencian. Inilah yang membuatnya paling tertekan. Ye Donghui terdengar seperti pisau. Sejujurnya,
Kami sama sekali tidak memperlakukanmu sebagai anak. Kamu hanyalah salah satu alat kami. Ibu angkat Wu Wanruo setuju. Ya. Hanya ada satu tujuan untuk mengadopsimu, beri kami ini. Menambahkan kuota ke kamar akan memberi Anda bagian ekstra dari uang keluarga Ye. Itu saja. Jika tidak, apakah Anda pikir kami akan memelihara spesies liar seperti Anda? Keluarga Ye berkata serempak. Ya, darah keluarga Ye kami mulia. Mengapa? Apakah kamu layak untuk itu? Kamu hanya seekor anjing liar. Darah kotor mengalir di tubuhmu. Bahkan tidak layak untuk nama keluarga Ye. Wu Yali masih tidak bisa melihat kenyataan dan menatap Ye Junlin. Ye Junlin, kamu masih ingin bertarung? Rumah Ye yang jatuh. Jangan delusi. Hanya mengandalkan bosmu, Jiu. Dia hanya seekor semut. Ye Junlin tertawa lagi. Aku telah memberimu sebulan untuk berpikir. Mengapa kamu masih sekelompok babi bodoh? Apa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pelindungku adalah 9 tua? Aku meminjamnya 10 keberanian. Apakah dia berani? Ye Junlin tiba-tiba mengangkat nada suaranya. Tuan Ye, kami tidak berani. Jiu tua dan yang lainnya berlutut ketakutan dengan ekspresi ngeri. Sampai saat ini, semua orang menyadari bahwa Lao Jiu takut pada Ye Junlin. Dia punya kartu lain. Ye Nanhui secara bertahap memikirkan hal yang mengerikan. Ye Junlin memandang Guo Lingfei lagi, tersenyum dan berkata, ketika kamu datang ke makamnya, tidakkah kamu bermaksud untuk bertobat? Tidakkah kamu pikir Yunting sedang melihatmu? Langit. Benarkah? Sejujurnya, Guo Lingfei sedikit lemah. Tapi Guo Lingfei mengangkat kepalanya. Dengan bangga seperti burung merak. Hah, dia sudah mati. Jika dia tidak mati, bisakah aku memiliki kehidupan hari ini? Dia seharusnya beruntung bahwa sebagai cadangan, perlakukan dia sebagai dewi. Aku merasa beruntung memiliki nilai seperti itu. Ye Junlin menyeringai. Jadi kamu tidak tega untuk bertobat? Tentu saja. Ye Junlin memandang semua orang di keluarga Ye lagi. Kamu tidak punya niat untuk bertobat. Bah. Kamu adalah spesies liar dan spesies liar mati. Apa yang kita menyesal? Keluarga Ye bahkan lebih kuat, menyebut spesies liar langsung. Bahkan Lu Suewen dan istrinya menangis. Putra mereka meninggal secara tragis, tetapi dia dimarahi sebagai spesies liar. Siapa yang tahan dengan keluhan seperti ini? Ye Jiansen sudah marah, dan dia berkata dengan marah, Raja Suhang bisa tolong melakukannya, saya tidak bisa tahan lagi. Du Yueseng mengangguk. Nah, itu niat. Saya tidak ingin melihat mereka berdiri diam di sini. Du Yueseng memberi perintah, dan semua orang bergegas maju. Boom. Tetapi pada saat ini, suara mesin mobil datang dari luar. Semua orang menoleh dengan pandangan kosong dan melihat mobil datang. Yang paling menakutkan adalah ada juga mobil polisi di dalamnya. Bersambung. Bab 93. Preman-preman ini berhenti sementara dan melihat ke belakang satu demi satu. Setelah melihat, Du Yueseng tersenyum dan berkata, Kakak Ye benar-benar mengesankan. Masih ada orang yang datang. Dan mobil polisi. Jaringan ini mengagumi. Tapi Ye Jiansen, Ye Nanhui dan anggota keluarga Ye lainnya tampak tercengang. Bingung mau berdiri di mana. Semua kontak keluarga Ye mereka dan semua karakter yang dapat mereka gunakan ada di sini. Kenapa ada orang di sini? Ye Jiansen segera bertanya. Bukankah Raja Suhang orang yang Anda undang? Du Yueseng tersenyum. Kakak Ye bercanda. Semua orang yang saya undang ada di sini. Ya, semua kontak kami juga ada di sini. Di sini. Baye. Buddha tersenyum dan yang lainnya berkata. Aneh. Untuk siapa orang-orang ini? Tidak bagus. Tiba-tiba menyadari sesuatu. Semua orang menatap Ye Junlin. Dia sangat tenang. Dia pasti mengundangnya. Segera, mobil-mobil ini berhenti di luar kandang. Pertama, beberapa orang naik dan turun dari mobil polisi. Kepala Keamanan Publik Fu Suejian, Wakil Kepala Wang Dongsheng, Kapten Tim Investigasi Kriminal Qin Jian. Du Yueseng akrab dengan karakter dalam sistem, dan menelepon menyebutkan nama mereka satu persatu. Boom. Setelah mendengar nama-nama ini, semua orang tersambar petir. Secara khusus, kulit semua orang di keluarga Ye berubah drastis, terutama kulit Ye Donghui pucat dan hampir tidak merah. Ye Yilong dan Wu Yali sedikit gemetar. Pada saat ini, beberapa orang di mobil lain secara bertahap turun. Melihat orang-orang ini, Du Yueseng, Baye dan yang lainnya benar-benar hampir ketakutan setengah mati. Ya Tuhan! Wali Kota Zhou Yuheng Zhou, Wakil Wali Kota Fan Ziqiang, Wali Kota Distrik Sangcheng Xia Longfei, Sekretaris Pertama Zhang Xiaoliang, dan Direktur Biro Konstruksi Perkotaan, Direktur Biro Tanah dan Sumber Daya.
Du Yueseng bahkan lebih akrab dengan para pemimpin Suzhou dan Hangzhou ini. Sebutkan nama mereka satu persatu. Pada saat ini, dia menjadi gila. Untuk apa mereka di sini? Meskipun Du Yueseng dikenal sebagai Raja Suzhou dan Hangzhou, itu hanya sebuah gelar. Terlalu banyak orang yang dapat menindasnya di Suzhou dan Hangzhou. Misalnya, orang-orang di depannya ini yang paling dia takuti. Banyak orang hanya perlu mengatakan sepatah kata pun, dan dia akan mati. Tidak hanya Du Yue yang takut, tetapi Tuan Tua Jiang, Buddha yang tersenyum, juga takut. Orang-orang ini adalah musuh alami mereka. Meskipun sifat keluarga Ye berbeda dari mereka, mereka masih takut ketika melihat orang-orang besar ini datang. Yang lebih menakutkan adalah mereka tidak tahu tujuan dari orang-orang besar ini. Ye Nanhui sangat pintar. Dia menemukan bahwa Zhou Yuheng dan Fu Suejian mengenakan jas hitam dengan bunga putih di dada mereka. Jelas, ini di sini untuk memberi hormat makam Lu Yunting. Boom. Pada saat ini, kepalanya hampir meledak. Dia memeriksa kembali Ye Junlin. Apa identitasnya? Bahkan orang-orang besar ini datang untuk menyembah Lu Yunting. Zhou Yuheng dan yang lainnya berjalan di luar pengepungan. Fu Suejian mengerutkan kening dan meraung, minggir. Para preman semua terkejut dengan suara ini, dan mereka memberi jalan dalam pemahaman diam-diam. Mereka berkeringat dingin dan menyaksikan dengan ngeri saat Fu Suejian dan yang lainnya lewat. Di sisi lain jalan, Du Yueseng, Ye Jiansen dan yang lainnya telah menunggu dengan cemas. Melihat wali kota Zhou Yuheng dan yang lainnya keluar, mereka langsung menyambutnya. Hanya saja Fu Suejian berkata dengan dingin, pergi. Jangan menghalangi jalan. Tiba-tiba, Du Yueseng dan yang lainnya ketakutan dan berdiri di samping, tidak berani bergerak. Mengambil sapu tangan dan menyeka keringat dingin di dahinya. Ye Jiansen sangat takut sehingga tekanan darahnya naik dan dia hampir pingsan. Semua orang hanya bisa menyaksikan Zhou Yuheng dan yang lainnya menuju ke kuburan. Bersambung. Bab 94. Sebelum datang ke pemakaman, semua orang terlebih dahulu mengangguk ke Ye Junlin dan memberi hormat kepada Lu Yunting. Lalu mereka berjalan ke Lu Suewen dan istrinya dan berkata dengan sedih. Lu Suewen dulu bekerja di dalam sistem, jadi dia secara alami tahu siapa itu. Dia menangis kegirangan dan mengangkat kepalanya dan tertawa. Yunting, apakah kamu melihatnya? Wali kota telah datang untuk memujamu. Kedua lelaki tua itu menangis dengan getir. Lusinan pria besar dari Suzhou dan Hangzhou memberi hormat kepada Lu Yunting satu persatu. Melihat adegan ini, Du Yueseng dan yang lainnya patah hati. Satu persatu tampaknya telah jatuh ke gua es Wanian. Mereka secara bertahap mengerti mengapa 9 tua dan Tuan ketiga memberi Ye Junlin hidup mereka. Du Yueseng juga mengerti mengapa Zhang Tianlin mengingatkannya pada 1000 jangan pergi. Ternyata Zhang Tianlin tahu semua ini sejak lama. Anda tidak bisa mengarungi air berlumpur ini. Guo Lingfei, Yi Pengfei, dan Zhang Lan melihat tingkat tertinggi Suzhou dan Hangzhou menyembah Lu Yunting satu persatu. Mereka memiliki perasaan campur aduk di hati mereka, selera yang tak terkatakan. Bahkan tidak tahu apa yang menunggu mereka selanjutnya. Kedua kaki Ye Jiansen terus bergetar, dan sulit untuk mengatakan sepatah kata pun. Ye Sihui tidak memiliki dendam di hatinya. Kepala Ye Nanhui kacau. Ini. Ye Donghui terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Wu Wanruo memandang, spesies liar, dengan mata yang luar biasa. Ye Yilong, Wu Yali dan yang lainnya tercengang. Apa status Ye Junlin sekarang? Mengapa mereka bahkan wali kota dan wakil wali kota di sini? Bukankah ini sesuatu yang bisa dilakukan tidak hanya dengan jaringan orang? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kepala mereka. Kesedihan Tuan Lu. Setelah kelompok pemimpin Suzhou dan Hangzhou ini memberi hormat, mereka tidak tinggal lebih lama, tetapi pergi. Mereka tidak pernah melihat Du Yueseng. Ini membuat mereka sangat bingung. Apa operasi ini? Ye Donghui tiba-tiba tersenyum. Saya mengerti alasan wali kota Zhou mereka datang untuk beribadah. Itu adalah untuk melihat wajah pasangan Lu Suewen, yang pernah menjadi pemimpin lama dalam sistem Juga mendengar raja tiba-tiba pergi dengan begitu besar gerakan. Itu normal untuk datang untuk beribadah. Ye Jiansen segera berkata. Ye Yilong juga memikirkannya. Jika wali kota Zhou dan yang lainnya adalah pelindung Ye Junlin, mengapa mereka tidak berurusan dengan kita? Sebaliknya, mereka pergi begitu saja. Ya, itu pasti hal yang sama. Du Yueseng ditegaskan. Jadi selama kita tidak melukai makam Lu Suewen dan Lu Yunting, yang lain akan melakukan apapun yang kita inginkan. Mata Ye Sihui memancarkan niat membunuh yang haus darah. Dia ingin membunuh Ye Junlin sejak lama. Ye Junlin harus berlutut di depanku hari ini. Ye Jiansen menggoyangkan tongkatnya.
Preman-preman ini baru saja pulih dari ketakutan dan menatap Ye Junlin dengan ganas. Pada saat ini, Ye Junlin melambaikan tangannya, dan King Long datang ke sisinya. Beritahu mereka, aksinya dimulai. Ye Junlin memerintahkan. Mengerti. King Long mengangguk. Segera, dia mengeluarkan walkie-talkie dan memerintahkan, aksi dimulai. Melihat keluarga Ye menatapnya dengan tatapan kosong, Ye Junlin tersenyum kepada mereka. Maaf, saya sudah menunggu lama. Hari ini nyata. Hidangan utama ada di sini. Ye Yilong dengan marah. Kamu raja. Kamu sedang bermain trik. Cip, cip, cip. Suaranya hampir tidak pernah. Ke segala arah keluar dari suara rambut diluncurkan. Bang, bang, bang. Melihat suara meledak di udara, semua orang bingung. Bersambung. Bab 95. Bahkan pria besar seperti Du Yueseng belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Saya tidak tahu pesan apa yang disampaikan oleh suara ini. Tapi ada sekelompok tentara bayaran di antara mereka. Tapi wajah mereka berubah liar. Begitu mereka melihat kobaran api, mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Ini adalah suara yang digunakan oleh militer. Tidak, Tuan Ye. Kita harus mengungsi sesegera mungkin. Pemimpin tentara bayaran itu berkata kepada Ye Nanhui. Hanya saja Ye Nanhui, yang setara dengan klub dalam hal ini, akan mengerti apa yang dia maksud. Apa yang harus ditarik? Saya belum tahu apa yang terjadi. Ye Nanhui berkata dengan dingin. Kalau begitu mari kita evakuasi sendiri. Kita tidak butuh uang. Para tentara bayaran itu tahu apa arti sinyal suara ini, dan mereka akan mengungsi. Tidak perlu mengejar hidup Anda demi uang. Boom. Namun saat hendak mengungsi, tiba-tiba ada gerakan dari tanah menggoyahkan gunung, menggoyahkan semua orang ke atas dan ke bawah. Semua orang dengan jelas melihat pasir dan kerikil di bawah kaki mereka berjatuhan dan bergetar. Guncangan menjadi semakin keras, dan beberapa orang bahkan kehilangan kakinya. Seolah-olah gempa besar akan datang. Pemimpin tentara bayaran itu berjongkok perlahan, mendengarkan dengan telinga ke tanah. Dalam sekejap, wajahnya berubah liar. Ini terlalu banyak. Di masa lalu, mereka dikelilingi oleh ratusan tentara bayaran di medan perang di Timur Tengah, dan gerakannya cukup besar. Tapi sekarang gerakan dan pengalaman yang dia dengar memberitahunya bahwa gerakan itu ratusan kali lipat dari ratusan orang yang mereka temui. Jika Anda menghitung jumlah orang dewasa, itu hampir 100.000 orang. 100.000 orang. Konsep macam apa ini? Dia tidak bisa membayangkan. Berdengung. Pada saat ini, ada semburan raungan rendah di udara. Semua orang melihat ke atas dan melihat sebuah pesawat tempur lewat di ketinggian rendah. Mereka sudah bisa merasakan badai. Pejuang yang lebih berlebihan ini berbaris dan terbang, mengitari langit di atas tempat ini. Semua orang menghitung jumlah pejuang. Setidaknya ratusan. Tidak hanya itu, ada ratusan helikopter yang datang di wilayah udara bawah, padat, menutupi langit. Tiba-tiba menjadi gelap di depan semua orang. Kepadatan pesawat-pesawat ini menghalangi matahari. Yang paling dilebih-lebihkan adalah kedatangan puluhan pesawat angkut besar, melayang di udara, tidak tahu harus berbuat apa. Boom. Gempa itu semakin bergetar. Banyak orang tidak bisa diam. Lihat. Orang terluar dalam pengepungan berteriak, dan semua orang melihat ke belakang. Di ujung garis pandang, raksasa muncul satu persatu. Setelah melihatnya dengan jelas, darah di wajah semua orang menghilang. Wajah semua orang sangat pucat sehingga tidak ada jejak darah. Karena raksasa itu adalah tank dan kendaraan lapis baja. Di segala arah, 360 derajat terbuka tanpa jalan buntu. Tentara bayaran memperkirakan setidaknya ribuan. Ini adalah pasukan pertempuran epik. Lihat itu. Semua orang melihat tank bertautan dan kendaraan lapis baja, dan infanteri muncul di dalamnya. Begitu padat sehingga mereka bahkan tidak bisa melihatnya sekilas. KKK. Formasi tank diikuti oleh sejumlah besar infanteri. Melangkah dengan kecepatan yang seragam, mengguncang bumi. 4 kolom membentuk satu resimen. Perkiraan kasar, kita dapat melihat 20 resimen. Kita bisa melihat 20.000 orang dengan mata telanjang kita. Tapi itu hanya sebagian kecil. Pasukan sangat besar masih di belakang. Para tentara bayaran menganalisis segala sesuatu dari perspektif profesional mereka. Bersambung. Bab 96. Apa? Hanya 20.000 orang yang bisa melihat dengan mata telanjang. Setidaknya ada ribuan tank dan kendaraan lapis baja. Ada juga ribuan helikopter tempur. Mendengar data yang mengejutkan ini, Du Yueseng, Baye, dan yang lainnya akan terhenyak naik. Ini jelas bukan level yang bisa mereka capai, apalagi level yang bisa mereka lawan. Mengapa kita di sini?
Apakah baik untuk hidup dengan baik? Para gangster dan gangster di jalan-jalan ini memiliki kaki yang lemah. Tubuh mereka gemetar, dan mereka hampir pingsan. Mereka baru saja keluar untuk bertarung. Apakah Anda memerlukan pesawat terbang, tank, dan artileri untuk mengirim puluhan ribu pasukan? Ketika keluarga Ye melihat pemandangan di depan mereka, hawa dingin mengalir dari telapak kaki mereka ke langit, seolah-olah mereka akan membekukan darah mereka. Ini sangat menakutkan. Mengapa pasukan tiba-tiba muncul? Bagaimana cara memainkan ini? Apa yang terjadi di sini? Ekspresi Ye Nanhui sangat suram, dan segalanya semakin dekat dengan hasil paling menakutkan yang dia harapkan. Du Yueseng berpikir sejenak dan berkata, mungkinkah itu latihan militer? Tempat ini kosong dan cocok. Ye Jiansen menghela napas dalam-dalam. Saya juga berpikir begitu. Saya juga menerima berita di pagi hari. Kendaraan militer bergerak di sini. Sepertinya itu adalah latihan militer yang nyata. Itu hanya terjadi di sini ketika kita bertemu dengan kita. Seharusnya itu menghalangi. Dibandingkan dengan hasil yang mengerikan, semua orang lebih suka percaya bahwa itu adalah latihan militer. Ye Nanhui menggeleng. Belum tentu ini pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan Ye Junlin. Mereka semua senjata standar dimuat mereka tidak peluru hampa mereka adalah senjata nyata dan amunisi hidup aku janji. Pemimpin tentara bayaran James berkata dengan serius. Dari pengalaman dia dan bawahannya, dapat dilihat bahwa pasukan ini semuanya adalah senjata asli dan peluru tajam. Tiba-tiba, suara semua orang yang menghirup napas dingin tidak ada habisnya. Semua orang panik sekarang. Boom. Tank dan kendaraan lapis baja berhenti satu demi satu ketika mereka berjarak 500 meter dari semua orang. Namun, sejumlah besar prajurit infanteri melewati tank dan kendaraan lapis baja dan terus berbaris, seperti air pasang. Aku sangat takut. Dataran besar ini penuh dengan orang. KKK. Sejumlah besar prajurit infanteri mendekat selangkah demi selangkah, dan sekarang semua orang melihat lebih banyak orang. Apa yang kita lihat sekarang adalah benar-benar hanya bagian dari orang setidaknya ada 40-50,000 orang-orang yang dapat muncul di mata kita sekarang ada 2 kali lipat tentara di belakang. Terus berita malang, saat ini ada 100.000 orang. James mengatakan fakta ini, dan bahkan dia sendiri putus asa. Kekuatan seperti itu benar-benar akan menyapu semuanya di medan perang. Mendengar fakta ini, mata semua orang dipenuhi dengan keheningan. 100.000 orang. Itu 100.000 orang. Aku. Du Yueseng sangat takut sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. KKK. Sejumlah besar pasukan infanteri berhenti pada jarak kurang dari 20 meter dari semua orang, yang hampir sama dengan jarak serah terima prajurit pendek. Para prajurit ini terlihat dingin, memegang senjata standar yang terisi penuh di tangan mereka, dan membidik semua orang. Tidak ada keraguan bahwa selama pesawat ulang-alik menyapu, keluarga Ye dan hadiah Du Yueseng pasti akan jatuh. Di depan petarung sejati, mereka tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Melihat serangkaian moncong dingin menghadapnya. Retak. Para preman ini melemparkan senjata mereka dan mengangkat tangan. Bersambung. Bab 97. Bagaimana mungkin mereka ingin keluar untuk berkelahi, menarik 100.000 pasukan. Hanya ada satu hal yang semua orang sesali. Mengapa kamu tidak belajar dengan baik sejak awal? Jadi kamu ingin keluar dari masyarakat. Melihat tentara menekan, beberapa orang besar Du Yueseng juga ketakutan. Kedua Ye Mingzu di tangannya tidak tahu di mana mereka dijatuhkan. Orang lain, seperti guru ke-8 Buddha yang tersenyum, memiliki tekanan darah tinggi. Jika bukan karena seseorang untuk membantu mereka, mereka akan jatuh ke tanah sejak lama. Yang disebut Master 13 Taibao sangat takut sehingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Ye Jiansen sangat ketakutan sehingga dia memuntahkan darah. Selama tentara maju selangkah, moncong pistol akan berada di kepala semua orang. Terlalu menakutkan. Tentara bayaran itu membenci Ye Nanhui. Jika Anda tahu ini, Anda tidak akan mencapai 10 miliar. Aku akan menghabiskan hidupku. Pada saat ini, lusinan pesawat pengangkut di langit tiba-tiba bergerak, dan pintu di belakang mereka memanggil. Swiss. Pasukan terjun payung mendarat satu persatu. Ratusan helikopter segera bergerak, melayang di atas Ye Jiansen dan yang lainnya. Semua orang dengan jelas melihat bahwa penembak jitu terkenal disembunyikan di helikopter, dan senapan penembak jitu membidik mereka masing-masing. Bahkan ada senapan mesin, menghadap mereka setelah menyesuaikan sudut. Pasukan terjun payung turun dari lusinan pesawat pengangkut dalam aliran tanpa akhir. Setelah mendarat, mereka membelakangi Ye Junlin dengan postur setengah jongkok,
menghadap semua orang di keluarga Ye, dan senjata mereka juga ditujukan ke keluarga Ye. Ada ribuan pasukan terjun payung, dan mereka kebetulan dijaga di ruang terbuka. Rumble. Masih ada gerakan di luar. Gerobak meriam didorong keluar. Moncongnya menghadap ke langit. Tidak tahu harus berbuat apa. Tapi hati semua orang di keluarga Ye dan Du Yueseng menjadi lebih suram. Mereka dikepung dari depan dan belakang, dan tank-tank senjata berat meluncur ke leher mereka. Helikopter pembom menghadapi mereka bahkan di udara. Kali ini benar-benar 360 derajat mengelilingi mereka tanpa jalan buntu. Mengerikan. Ini mengerikan. Pertama-tama, James tentara bayaran dan lainnya yang tidak tahan dengan tekanan. Mereka membuang senjata mereka, memegangnya di tangan mereka, dan segera berkata, kami dibodohi oleh keluarga Ye. Kami tidak melakukan apa-apa. Akhirnya mereka berbaring di tanah, memegang kepala mereka di tangan, tampak sangat malu. Segera setelah itu, Du Yueseng bereaksi dan segera menunjuk ke keluarga Ye dan berkata, semuanya dibuat oleh keluarga Ye. Mereka menggoda kami untuk melakukan sesuatu dengan proyek 2 miliar. Kami benar-benar bingung. Saya tidak tahu. Kita salah. Setelah suara itu jatuh, beberapa orang besar Du Yueseng juga mengikuti penampilan James, tergeletak di tanah dengan tangan memegangi kepala. Puff, puff. Segera, orang-orang mereka juga berbaring di tanah, memegang kepala mereka di tangan mereka. Satu per satu. Segera setelah itu, penjaga keamanan, pengawal, dan penjaga yang disewa oleh keluarga Ye semuanya menyerahkan tanggung jawab mereka kepada keluarga Ye, dan mereka juga tergeletak di tanah. Dalam sekejap mata, lebih dari 1.000 orang semua menyerah pada tanah. Hanya keluarga Ye dan Guo Lingfei yang tersisa. Mereka mengawasi dari sisi ke sisi, baik dengan moncong dingin atau orang-orang tergeletak di tanah. Bukan jika mereka baru saja turun, dan bukan jika mereka tidak turun. Di kejauhan, Ye Junlin berteriak, Ye Jiansen. Ye Jiansen terkejut ketika dia mendengar namanya, dan seluruh tubuhnya dingin dan berkeringat, dan wajahnya pucat seolah-olah dia sakit parah. Dia menatap tak berdaya pada Ye Junlin tidak jauh. Kamu Dong Hui, Wu Wan Ruo, Ye Si Hui, kamu Nan Hui, Ye Yilong, Guo Lingfei. Bersambung. Bab 98. Saya Jenderal Kunlun. Ye Junlin memandang keluarga Ye dan memanggil nama mereka satu per satu. Orang-orang ini tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada Ye Junlin pada saat ini, karena mendengar Ye Junlin memanggil nama mereka, seolah-olah kematian memanggil. Semua orang menatap Ye Junlin dengan kosong, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Semua orang ketakutan dan panik. Kamu raja membawa senjata, diarahkan ke pemilik meninggalkan rumah berteriak. Anda tidak perlu menebak apa yang saya maksudkan adalah bahwa sekarang saya memberitahu Anda, ini kartu saya. Ye Junlin meraung. Begitu kalimat ini keluar, keluarga Ye sudah mati. Ye Nanhui menutup matanya dengan putus asa. Hal-hal yang persis sama seperti yang dia duga. Wajah Guo Lingfei sangat dingin. Giginya gemetar sepanjang waktu. Pada saat ini, sebuah lorong dibuka di pinggiran, dan dikelilingi oleh semua orang. Seorang pria parubaya membawa 2 bintang di pundaknya dengan cepat berjalan menuju kuburan. Seorang letnan jenderal. Ini adalah seorang letnan jenderal. Ekspresi keluarga Ye berubah drastis. Mata semua orang mengikuti letnan ini ke kuburan. Saya melihat letnan ini mendekati Ye Junlin dan menghormat. Komandan In-Chief dari Angkatan Darat Pertama laporan Suzhou Hangzhou Daerah Militer Wang Yuan ke Kepala De Tentara Pertama dirakit tolong beri instruksi dari kepala. Semua orang tercengang di adegan ini. Kejutannya melampaui kata-kata. Itu adalah Letnan Jenderal yang bertanggung jawab atas 100.000 pasukan. Siapa sebenarnya yang menyebut Ye Junlin sebagai kepala? Apa identitasnya? Ya Tuhan. Tak terbayangkan. Itu adalah kejutan besar bagi semua orang di keluarga Ye pada saat ini, dan tidak mungkin untuk membayangkan ini. Fakta ini bahkan lebih tidak dapat diterima. Ye Nanhui menutup matanya dengan erat. Langkah Letnan Jenderal Wang Yuan ini setara dengan memalu pikirannya yang sebenarnya. Siapa Ye Junlin? Oke, tembakan meriamnya. Perintah Ye Junlin. Begitu Wang Yuan melambaikan tangannya, puluhan meriam yang ditempatkan di sekitar segera menembakkan peluru kembang api. Boom, boom, boom. Sebuah peluru ditembakkan, mengguncang bumi, seperti gemuruh guntur. Tuan Lu Yunting berjalan dengan baik. Saat berikutnya, 100.000 tentara berteriak bersama. Suara ratusan ribu tentara berkumpul. Itu adalah guntur-guntur. Pemandangannya sangat besar, mengguncang dunia. Lu Suewen dan istrinya menangis lagi. Ini adalah penghormatan tertinggi Ye Junlin untuk mengantar Lu Yunting pergi.
Ye Junlin menghadap makam Lu Yunting dan berkata dengan penuh semangat, "Saudaraku, ini pemakaman yang terlambat." Setelah semua ini selesai, Ye Junlin berbalik perlahan. Pada saat ini, 5 anggota Qinglong telah berubah menjadi seragam militer, dan masing-masing dari mereka membawa bintang di pundak mereka. 5 jenderal besar. Yang lebih menakutkan adalah Qinglong memegang seragam militer di tangannya dan mendatangi Ye Junlin. Mayor Jenderal Zukue membantu melepas jas hitam Ye Junlin dan mengenakan seragam militer ini untuknya. Setelah menyelesaikan, Wang Yuan dan semua prajurit memandang Ye Junlin dengan kagum. Apa yang ada di depan adalah jiwa tentara abadi mereka. Itu adalah idola mereka dan legenda China Jenderal Kunlun. Tanda pangkat Ye Junlin dihiasi dengan 5 bintang. Dia adalah satu-satunya jenderal bintang 5 dalam sejarah Tiongkok. Melihat adegan ini, Ye Nanhui pingsan. Pedang mengesankan Ye Junlin menunjuk ke langit pada saat ini, tak tertandingi. Dia memandang keluarga Ye dan berkata dengan dingin, "Ingat hari ketika kamu go public." Jenderal Kunlun bilang dia akan pergi ke pesta makan malam. Itu benar. Karena aku Jenderal Kunlun. Bersambung. Bab 99. Anggota keluarga Ye tentu ingat pesta perayaan daftar. Hari itu Jenderal Kunlun menyatakan bahwa dia akan datang. Tapi keluarga Ye sangat bersemangat sehingga dia bahkan berpikir bahwa keluarga Ye akan bangkit dengan ini. Hasilnya dihancurkan oleh Ye Junlin. Keluarga Ye menganggap Ye Junlin sebagai pendosa keluarga. Karena Ye Junlin menghalangi keberuntungan keluarga Ye. Kemudian, keluarga Ye menggunakan berbagai hubungan untuk mencoba berpegang teguh pada Dewa Perang Kunlun. Tetapi semuanya ditolak. Hal yang paling membingungkan tentang keluarga Ye adalah bahwa Jenderal Kunlun Diming dan Ming sudah datang untuk makan malam. Tetapi semua orang tidak menyadarinya. Sekarang saya ingin mengerti. Karena Ye Junlin adalah Jenderal Kunlun. Mengapa Ye Junlin dengan tidak hati-hati membuat keributan besar untuk perayaan keluarga Ye? Mengapa Ye Junlin memberi keluarga Ye permintaan maaf 1 bulan? Mengapa Ye Junlin memperingatkan keluarga Ye berulang kali? Mengapa Ye Junlin begitu percaya diri? Karena dia adalah jenderal tertinggi Kunlun. Misalnya, Li Mengyue mengatakan bahwa Jenderal Kunlun adalah panglima tertinggi zona perang ke-9 Tiongkok, dan dia memusnahkan seluruh keluarga dalam satu kata. Hanya saja sudah terlambat. Sudah terlambat. Dengan pisau di leher, semua orang bereaksi. Ye Junlin perlahan dan sungguh-sungguh mengenakan topi militernya, dan setelah menyekanya dengan ringan, dia melihat pasukan 100.000 orang. Setelah melihat ini, Wang Yuan berteriak, "Kunlun! Kunlun! Kunlun! Kunlun!" Ratusan ribu tentara meneriakkan gelar yang menarik itu. Mereka melihat satu-satunya keberadaan dalam sejarah Tiongkok yang mampu membeli gelar ini. Suaranya agung, tertinggi, dan mengguncang langit. Melihat dan mendengar adegan seperti itu, keluarga Ye terpesona untuk sementara waktu. Pria ini adalah dewa perang Tiongkok. Hanya mendengarkan momentum ini, semua orang mengerti bahwa jika dia ada di sana, dia akan melindungi tanah China selama ribuan tahun. Dia adalah satu-satunya dewa jiwa tentara di benak tentara jutaan Huaxia. Tapi penyesalan anggota keluarga Ye akan hancur satu persatu. Karena orang ini pernah menjadi milik keluarga Ye. Berjuang untuk keluarga Ye. Hanya saja keluarga Ye melakukan hal-hal kejam itu dan mengusirnya dari rumah. Mata Harbourside perlahan jatuh meninggalkan semua orang yang meninggalkan rumah. "Pingsan, aku tidak menyangka di matamu mereka harus dibunuh oleh anjing liar spesies liar sekarang. Seseorang di bawah orang-orang di atas." Mendengar, keluarga Ye adalah secara kolektif terkejut. Dia memandang Ye Jiansen. "Ini seharusnya cucumu. Aku sekarang 9 komandan teater, 1 juta prajurit." Dia melihat ke orang tua angkat. "Ini harus anakmu. Aku sekarang Megatron Chodo, segel Wang Baixian." Dia melihat pada Ye Yilong Wu Yali. "Aku harus menjadi saudaramu. Sekarang aku memiliki kekuatan dan kekayaan, dan penguasa ada di dunia." Dia memandang Guo Lingfei dan berkata, "Aku harus menjadi suami dan saudaramu. Di dunia, aku satu-satunya tanpa raja." Suara Ye Junlin seperti pisau, terukir di hati semua orang. Pada saat ini, semua orang tidak merasakan sakit dan mati rasa. Benar-benar mati rasa. Banyak orang bahkan tidak bisa merasakan pendarahan dari paku yang ditusukkan ke telapak tangan. Apa yang mereka lewatkan? Tak terbayangkan. Kepala semua orang kosong. Tidak ada salahnya memikirkan sesuatu. Keluarga Ye berpikir, jika mereka tidak berurusan dengan Ye Junlin, akan seperti apa dunia keluarga Ye? Mungkin sudah lama mengalahkan Suzhou dan Hangzhou dan menjadi satu-satunya raksasa, bukan? Guo Lingfei berpikir, seperti apa dia jika dia tidak berurusan dengan Lu Yunting sejak awal?
Saudara laki-laki suami sangat kuat dan bangga dengan Cina. Mungkin dia adalah wanita paling mulia di Suzhou dan Hangzhou untuk waktu yang lama, bukan? Tapi tidak banyak obat penyesalan. Rindu adalah rindu. Dan harus membayar harga yang menyakitkan. Bersambung. Bab 100. Balas dendam. Kulit Ye Junlin berubah tiba-tiba dan dia meraung. Ketika Anda membesarkan saya bangga dengan nama keluarga Ye. Saya diam-diam bersumpah bahwa saya akan menghabiskan hidup saya untuk membalas kebaikan ini. Saya akan memperjuangkan nama keluarga ini. Biarkan keluarga Ye bangga karena aku. Kemudian saya melakukan setengah dari itu. Ketika saya berencana mengembangkan keluarga Ye ke dalam terkuat di Suzhou dan Hangzhou, bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda lakukan untuk saya? Dirancang oleh orang tua saya, kakak dan adik In Law. Biarkan aku menanggung keburukan etis. Saya tercinta keluarga pribadi terganggu kaki saya dan melemparkan saya di tempat sampah. Bahkan dibingkai saya ke penjara. Bagaimana hati nurani Anda? Ye Jiansen Abdia tidak tahan dengan tekanan yang begitu kuat. Yang pertama jatuh berlutut. Kepulan. Ye Donghui dan yang lainnya berlutut ke tanah satu persatu. Mereka tidak bisa menahannya sejak lama. Keringat dingin membasahi pakaian di sekujur tubuhnya dan menempel erat di tubuhnya. Mereka sesak napas. Bahkan sesak napas. Ye Junlin memandang Guo Lingfei lagi. Sungguh menggelikan bahwa saudaraku Yunting selalu menganggapmu sebagai dewi dan kamu sebagai segalanya. Tapi kamu mengkhianatinya. Dan bahkan berencana untuk membunuhnya. Apa kau pernah memikirkan saudaraku Yun Ting? Aku bahkan memberitahumu bahwa jika kamu tidak datang ke makam Yunting untuk mengaku, kamu akan berakhir dengan Sue Zilong. Apakah kamu menganggap kata-kataku tuli? Guo Lingfei juga jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Di tanah. Yi Pengfei dan Zhang Lan takut menangis sejak lama. Ye Jiansen adalah orang pertama yang mengaku, kami salah. Kami mengakui semua kejahatan yang dilakukan. Kami juga salah. Kami mengaku. Yang lain berlutut dan mengaku satu persatu. Terutama ketika Guo Lingfei bersujud ke pemakaman Lu Yunting. Bang bang bang. Semuanya berdering. Kepala mereka berdarah. Ye Donghui bahkan berkata, Junlin, kami salah. Demi kami mengasuhmu. Kamu tidak ingat penjahatnya. Maafkan kami. Wu Wanruo bahkan berkata, Junlin, sebenarnya kami adalah aku selalu menganggapmu sebagai anakku sendiri. Sekarang selama kamu berbicara, kami masih orang tuamu. Dan keluarga Ye masih rumahmu. Ye Yilong mengambil kesempatan untuk berkata, ya, Ye Junlin. Kakak mengajak Anda untuk bergabung dengan keluarga Ye lagi. Saat itu Anda akan menjadi penguasa keluarga Ye. Benarkan kakek? Ye Jiansen segera berkata, ya. Selama Anda datang ke keluarga Ye, kamu akan menjadi pemilik keluarga. Ye Sihui juga berkata, oh, Raja. Kakakmu Yao yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kamu seharusnya membunuhnya saat itu. Melihat wajah jelek Ye keluarga sekarang, Ye Junlin mencibir, jika bukan karena saya sekarang, Anda akan berlutut. Maukah Anda mengaku di sini? Maukah Anda membiarkan saya kembali ke keluarga Ye? Maukah Anda membiarkan saya menjadi kepala rumah? Tidak. Ye Junlin mencibir lagi dan lagi. Kamu hanya peduli tentang manfaat. Dan emosi tidak bernilai sepeser pun untukmu. Sejak aku di penjara 6 tahun yang lalu, keluhanku dengan keluarga Ye juga telah potong. Tujuanku hari ini sangat sederhana. Aku punya dendam dan keluhan. Mata dingin dan tanpa ampun Ye Junlin menyapu semua orang yang hadir. Ada dendam dan balas dendam. Ada keluhan dan keluhan. 100.000 tentara berteriak bersama. Suara mereka bergetar. Ye Jiansen menyemburkan darah. Melihat sikap tegas Ye Junlin, dia tahu bahwa keluarga Ye akan berakhir. Bersambung.